waspada, saya melihat jelas sekali ini ada yang menggerakkan dengan dana yang sangat fantastis. Hati-hati. Pengkhianatan ini selalu terjadi oleh orang-orang terdekat. Ingat sekali lagi, Presiden Republik Indonesia, mohon maaf saya ingatkan sekali lagi, pengkhianatan ini terjadi adalah oleh orang-orang di sekeliling Bapak. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste. Warga Papat, senang sekali hari ini pada tanggal 30 Juli 2026, saya Yesi Dayak kembali lagi seperti biasa untuk memprediksi menggunakan kartu tarot dan mata batin saya terkait kondisi Indonesia dan juga kondisi secara global. Warga Papat, kali ini ya, ini adalah malam hari ini pada saat membuat konten ini full moon ya, purnama full pada malam hari ini yang berlangsung sebenarnya sejak tanggal 29, 30 dan pada tanggal 1. Namun pada malam hari ini adalah puncak dari full moon. Nah, full moon kali ini saya menarik energi yang cukup besar dan ini juga yang mendorong saya untuk membuat satu konten spesial apa yang akan terjadi di Agustus nanti, karena tadi berkali-kali saya melihat visual yang cukup membuat saya tidak nyaman untuk terkait di bulan Agustus. Ada berbagai pergerakan begitu ya, pergerakan dari dalam bumi maupun juga saya melihat di sini indikasi pergerakan massa. Ya, warga Papat begini, Agustus ini adalah bulan yang sangat spesial tentunya bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, karena bulan Agustus ini adalah bulan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sini selain spesial begitu ya, energinya juga saya merasakan ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia dan juga warga Papat. Kemudian begini, saya seperti ditarik ke belakang ke peristiwa setahun yang lalu. Di sini mohon maaf tidak ingin untuk mengorek luka lama. Namun tragedi Agustus tahun lalu menjadi seperti saya dejavu begitu ya, apa yang akan terjadi di Agustus depan nanti. Karena jika warga Papat ketahui, Agustus tahun lalu kita ketahui terjadi kerusuhan yang cukup besar ya di beberapa kota besar di Indonesia ini dan di Jakarta sendiri, bahkan menelan korban. Salah satu yang cukup naas atau tragis ya pada saat itu adalah satu kendaraan taktis dari Kepolisian Republik Indonesia yang mohon maaf di sini menabrak ya salah satu dari driver ojol. Nah, ini warga Papat, saya energi yang saya tangkap berkali-kali dari tadi seperti akan terjadi terulang, namun saya melihat di sini cukup besar sekali. Inilah yang akan saya lihat lebih jauh lagi. Ada apa dan kenapa serta siapa yang menggerakkan serta menunggangi ini, tujuannya apa? Baik warga Papat, seperti biasa saya akan shuffle kartu tarot saya dan mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Ada apa yang akan terjadi di bulan Agustus 2026? Kartu yang pertama adalah Nine of Wands. Kartu yang kedua adalah Five of Pentacles. Kartu yang ketiga adalah Three of Wands. Dan bottom deck card saya adalah Nine of Swords. Baik, pertanyaannya tadi adalah
apa yang akan terjadi di bulan Agustus, karena seperti yang saya sampaikan di awal, saya merasakan energi dari full moon malam hari ini cukup kuat, mendorong sekali. Visual saya juga melihat ada beberapa hal yang cukup tidak nyaman ya, atau bahkan sangat tidak nyaman sebenarnya akan terjadi di bulan Agustus. Nah ini ya, dari kartu ini sendiri yang barusan saya tarik juga sudah menunjukkan ya, dari gambarnya saja jika warga Papat mungkin melihat barusan ini gambaran yang tidak baik-baik saja akan terjadi di bulan Agustus. Yang pertama adalah kartu Nine of Wands, terlihat di sini ya. Ada orang berusaha mengangkat beban, ya, beban yang sangat berat. Kemudian ada pijaran api. Di sini kita lihat ya, ada kobaran api. Ini bisa menyimbolkan amarah, bisa juga api yang benaran ya. Nah, ini tadi yang saya sempat lihat secara visual begitu ya. Ada pergerakan massa yang tentunya akan berindikasi begitu ya kepada pembakaran di mana-mana, kerusuhan, kebakaran emosi begitu ya. Nah, di sini dari Nine of Wands ini terlihat gambaran bahwa ada orang yang berusaha mengangkat beban. Kita ketahui hari ini kondisi di Indonesia hari ini, ya, hari ini masyarakat hari ini begitu ya, sangat terbebani dengan kondisi ekonomi terutama. Ya, belum lagi carut marut di tingkat petinggi Republik Indonesia ini yang koruptor dengan kasus yang berlapis-lapis yang pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya begitu ya. Ini ya yang membuat jadi sesuatu yang cukup berat sekali, seperti menimpa Republik ini. Ada duka, ada beban, ada himpitan ya yang diberikan kepada rakyat hari ini, baik dari mulai pajak, lapangan pekerjaan yang tidak kunjung tiba begitu ya, PHK massal terjadi di mana-mana, dan di sini juga apa ya, wacana tinggal wacana begitu ya, dari kasus BGN bahkan Kopdes ya, bahkan ya kita ketahui hari ini Jampitsus lagi ya, mantannya yang sudah ditahan dan sebagainya, sangat banyak sekali korupsi yang membuat apa ya, kita sampai tidak bisa berkata-kata lagi terjadi di NKRI ini. Dan ini dampaknya kan kepada masyarakat. Ya, inilah yang tergambar di sini, berusaha mengangkat beban hidup ini, berusaha untuk melepaskan gitu ya dari apa ya, rakyat ini sudah menderita. Ya, ketika, nah ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya, akan ada pergerakan massa, akan ada ketika rakyat ini terus diinjak begitu ya, maka ini akan terjadi pemberontakan. Ketika hak-hak hidup dari masyarakat ini sudah dirampas begitu ya, maka rakyat pun akan membuat di sini keadilan. Ya, keadilan jalanan di sini ya, akan di sini menyuarakan, akan turun ke jalanan. Nah, ini saya melihat sudah ada pergerakan-pergerakan menuju ke sana. Ini bahkan sudah saya ramal dari Juni, Juli, Agustus puncaknya. Nah, Agustus ini jika kita lihat, atau di sini juga dari apa ya, pemerintah, presiden, pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini pun sudah merasa cukup beban yang sangat berat pada saat ini, ketika kita ketahui ya, ini sudah menjadi rahasia umum ya, terjadi perpecahan blok di mana-mana begitu ya. Kemudian politik ini kan berdasarkan kepentingan semata begitu ya. Hari ini mungkin berpasangan atau hari ini saling pro, tapi kemudian beberapa waktu yang akan datang akan terjadi kontra di dalam hubungannya di dalam politik. Nah, ini yang saya lihat, ada beban berat ditanggung oleh NKRI ini, oleh rakyat yang menahan beban yang cukup berat hingga hari ini begitu ya. Ini cikal bakal yang akan terjadi di Agustus. Lalu kartu kedua adalah Five of Pentacles. Ya, terlihat di sini suram sekali warnanya. Kemudian orang-orang di sini dalam kondisi yang rumit, sulit, gelandangan, kondisi yang dingin begitu ya, orang yang kekurangan di sini ya. Ini kondisi ya, manusia yang berada di luar rumah begitu, yang sangat sulit, kondisi yang sangat sulit, atau bisa dikatakan seperti gelandangan, maaf di sini. Nah, ini kondisi inilah yang menciptakan, saya lihat di sini, pergerakan
masa tersebut. Ketika rakyat di sini sudah sangat lelah, dihimpit, ditindas, hak-haknya tidak diberikan, janji-janji yang diberikan pada saat kampanye kemarin tidak ada satupun yang ditepati, justru semakin blunder ya. Pemimpin dari negeri ini semakin menunjukkan, mohon maaf di sini, di mata rakyat sama sekali tidak ada empati, kemudian semakin arogan begitu ya. Ini membuat jurang yang semakin dalam yang dijadikan sebagai landasan atau sebagai dasar nantinya akan terjadi people power. Namun di sini ya, ini yang saya sampaikan di depan, dalam gambaran yang saya lihat, visual yang saya lihat di sini, people power ini pun tidak murni hanya rakyat saja yang menuntut keadilan kepada pemerintah. Hati-hati, saya melihat di sini, nah ini oknum. Ya, ada yang bermain, ada yang memperalat situasi ini untuk apa? Untuk melengsarkan Presiden Republik Indonesia di Agustus nanti. Ini yang saya lihat, ini yang saya melihat di sini, pergerakan ini akan meledak ya. Jakarta tentunya, namun saya melihat di sini di ujung Pulau Jawa dari Jawa Timur. Ini yang harus waspada, harus hati-hati, ada sesuatu terjadi di Jawa Timur. Ya, saya melihat pergerakan massa yang tidak normal, pergerakan manusia yang seperti, mohon maaf, di bawah kendali seperti, mohon maaf, drugs, something like obat bius begitu ya. Ini yang membuat manusia ini menjadi kacau dalam pergerakannya, emosi begitu brutal begitu ya. Ini yang mempengaruhi sehingga orang-orang ini dikendalikan di bawah kesadaran mereka begitu. Jadi ada pergerakan massa murni iya, namun di sini hati-hati warga Papat jika nanti ikut dalam pergerakan demo ya di sini untuk menyuarakan tentang kebenaran boleh. Namun saya sangat menghimbau kepada warga Papat atau siapapun yang menonton konten ini, hati-hati ketika menerima minuman, ketika menerima snack, ketika terjadi yang namanya semprotan air dari mungkin water cannon dan sebagainya, atau ada bom asap atau apa, hati-hati karena saya melihat di sini inilah cara-cara tricky digunakan untuk mempengaruhi para pendemo ya. Di sini tidak sengaja, tidak diketahui, namun mereka akan dibikin seperti zombie yang bergerak, dan ini yang akan brutal sehingga terjadi chaos, terjadi pertumpahan darah di mana-mana, terjadi yang namanya nanti bentrok ya, dua belah pihak ini, dari pihak pengaman dan pihak dari mahasiswa atau masyarakat yang turun ke jalanan. Ini hati-hati, waspada. Saya melihat jelas sekali ini ada yang menggerakkan dengan dana yang sangat fantastis. Hati-hati, hati-hati musuh dalam selimut. Presiden Republik Indonesia ini bukan sebatas omong-omong, ini bukan sebatas sebagai isapan jempol begitu ya. Ini adalah peringatan yang sangat besar yang saya berikan, karena ini energinya juga cukup besar saya dapatkan dari full moon ini. Hati-hati ya, karena pergerakan nanti akan dikendalikan. Jadi bukan hanya demo bayaran seperti biasa begitu, tapi ini sudah menggunakan cara yang lebih fatal lagi, bisa menggunakan, mohon maaf di sini, obat-obatan, drugs begitu ya, yang disemprotkan, yang bisa disuntikkan ke dalam air minum, atau bahkan kepada snack dan makanan yang dibagikan, atau bahkan mungkin di sini dalam peluru molotov, atau juga bom asap begitu ya. Nah, hati-hati warga Papat, karena ini sangat berbahaya dan saya melihat ini melebihi dari kapasitas yang terjadi di tahun lalu. Hati-hati sekali, ini pandangan saya melihat ada banyak sekali orang jatuh, ada banyak sekali berdarah-darah, ada banyak sekali menelan korban. Ya, ini bisa chaosnya, dan masa ini bisa bergerak non-stop berhari-hari tanpa henti. Dan ini ada yang menggerakkan. Bahkan saya melihat di sini ini mendapat support dari luar. Ya, support dari asing. Ini hati-hati. Ya, hati-hati sekali, terutama kepada aparat seharusnya di sini sudah mampu seharusnya mengantisipasi ini.
seharusnya sudah mampu membaca ini semua, karena di sini ada intelijen begitu ya, yang mampu sebenarnya untuk untuk membaca pergerakan yang sepertinya air tenang, mengalir tenang hari ini, tapi justru ini adalah tanda-tanda rawan dan tanda-tanda bahaya. Ya, kemudian ada sesuatu yang berusaha diredam, ada sesuatu yang seperti dinegosiasikan saat ini, namun di depan iya, namun di belakang berbeda. Hati-hati, ini yang saya baca di bulan Agustus begitu ya. Terlihat mungkin di publik begitu akur, terlihat seperti bersahabat begitu, tapi di belakang mereka setengah menyusun strategi yang sangat mematikan dan akan menggunakan tangan-tangan dari aparat dan masyarakat. Hati-hati Presiden Republik Indonesia, ini di bulan Agustus saya melihat sesuatu yang besar akan meledak. Ya, sesuatu yang besar untuk, mohon maaf di sini, untuk melengsarkan pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini. Nah, ini kan ketika terjadi lengser, begitu ya. Mohon maaf, kita tidak menginginkan, saya pribadi tidak menginginkan. Jika itu terjadi, maka siapa yang akan menggantikan secara konstitusi di sini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, warga Papat. Nah, inilah apa mampu, mohon maaf ya. Karena saya melihat di sini Wapres sendiri tidak memiliki capability, begitu ya, tidak memiliki kapasitas untuk mampu sebagai pemimpin dalam kondisi darurat, karena pengalamannya sendiri dalam politik, di dalam segi kepemimpinan ini saya rasa belum cukup mumpuni ya untuk Wapres yang saat ini. Nah, ini juga yang akan berbahaya sekali begitu ya. Makanya kenapa sebisa mungkin Presiden Republik Indonesia hari ini, Bapak Prabowo Subianto, harus tetap dipertahankan agar tidak semakin terjadi blunder yang semakin parah. Ini yang saya lihat, bagaimana cara untuk menyelamatkan sesuatu yang sebenarnya sudah hancur begitu, jangan sampai hancur yang lebih parah lagi. Itu yang saya maksud. Kemudian di sini warga Papat, saya melihat bukan hanya terjadi pergerakan massa, begitu ya, ada pergerakan alam juga di bulan Agustus ini. Jika saya melihat sumber pergerakan massa yang cukup fatal terjadi di Jawa Timur, di Surabaya, begitu ya. Kalau dari pergerakan alam, justru saya melihat dari bawah bumi, gempa bumi yang cukup besar, ini yang harus diwaspadai juga ya. Saya melihat di sini Jawa Barat. Ya, Jawa Barat hati-hati, Bandung hati-hati, di sini Sesar Lembang hati-hati. Saya melihat skala 7,7 di atas itu bisa terjadi, namun ini di atas 7,7. Saya melihat di angka itu ya malam hari ini. Saya harap ini tidak terjadi ya, namun ini menjadi suatu kewaspadaan, kesiapsiagaan bagi kita semua begitu ya, bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini ya, saya melihat Pulau Jawa di Agustus ini rentan jika dari Jawa Timur ini untuk men-trigger pergerakan massa, dan tentunya Jakarta juga, namun saya melihat ada sesuatu yang dikendalikan di Jawa Timur ini, di Surabaya ini ya. Kemudian untuk dari alam saya melihat di sini di Jawa Barat ya, Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat, Sukabumi ya, ini saya melihat rentan sekali. Sesar Lembang, di sini ada terjadi pergerakan dari dalam bumi, gempa bumi, dan saya melihat angka yang cukup besar, 7,7, bisa di atas itu warga Papat ya. Jadi mohon maaf di sini, Agustus ini memang bulan yang keramat juga ya bagi NKRI. Ini adalah 17 Agustus, hari kemerdekaan. Namun di sini sepertinya saya melihat kita harus mendapat ujian ya dari semesta, dari Tuhan, dari Allah begitu ya. Untuk apa? Sebenarnya ini tujuannya untuk memurnikan. Ya, saya membuat konten ini di 30 Juli ya, dan ini belum terjadi. Semoga ini semua dapat terhindarkan warga Papat. Kita sama-sama
saling mendoakan. Kita doakan yang terbaik di bulan Agustus ini, kita dapat merayakan seperti tradisi biasanya, ada perlombaan-perlombaan sehingga tidak terjadi apapun di bulan Agustus ini. Namun ini adalah visual peringatan yang cukup besar yang saya rasakan malam hari ini dengan energi full moon malam hari ini, begitu ya. Ada sesuatu yang cukup panas, ada bara api ya, yang di awal tadi ini, bara api ini yang menjadi trigger di awal Agustus. Kemudian di kartu ketiga saya ada Three of Wands. Terlihat di sini ada orang yang memantau ya, melihat, menunggu kapal itu datang. Nah ini ya, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang mengendalikan pergerakan itu, kemudian di sini juga ada yang memantau, atau pada saat ini pun orang ini sudah bersiap siaga gitu ya, untuk menuju tujuan akhirnya, goals akhirnya adalah untuk menjatuhkan pemimpin Republik Indonesia ini atau Presiden Republik Indonesia. Hati-hati, ini terlihat ya, terlihat airnya tenang gitu ya, berdiri santai di tepian, tapi dia sudah ada strategi, sudah ada tongkat di tangannya, sudah ada yang dia pegang, sudah ada kartu truf yang akan dia mainkan, dan selain itu dia punya ada banyak sebutannya di sini CB1, CB2, CB3 begitu ya, cara berpikir satu. Kalau opsi satu ini gagal, saya akan gunakan opsi lain, namun di tangan saya ini adalah opsi yang sepertinya akan 100% bisa bekerja. Ya, hati-hati, dia sudah siap semua di sini, tongkat-tongkatnya hari ini mereka sudah siaga. Situasi dibikin landai, airnya tenang, tidak ada riak saat ini. Ya, saya menggunakan bahasa-bahasa klise, namun warga papat jika jeli memperhatikan ya, dibikin teduh ya, dibikin suasana seperti adem, diciptakan seperti damai begitu ya, yang bentrok-bentrok kemarin kita tampilkan di publik untuk pencitraan, sepertinya bahwa ini sudah akur. Hati-hati, situasi-situasi seperti ini sebenarnya justru digunakan bergerak dari bawah. Infiltrasi sudah terjadi di mana-mana, dibikin terlena. Ya, ini yang selalu saya ingatkan gitu ya, don't trust anyone gitu ya. Dan begini, pengkhianatan ini selalu terjadi oleh orang-orang terdekat. Ingat sekali lagi, Presiden Republik Indonesia, mohon maaf saya ingatkan sekali lagi, pengkhianatan ini terjadi adalah oleh orang-orang di sekeliling Bapak, oleh orang-orang terdekat. Pengkhianatan ini, ya tentunya di sini bisa diketahui siapa orang di sekeliling. Siapa di sini orang-orang yang sering diajak diskus, orang yang diposisikan sebagai orang-orang yang memiliki andil begitu ya, ketika Presiden mengambil suatu sikap dan keputusan untuk NKRI ini. Nah, orang-orang ini yang harus diwaspadai, karena di sini saya melihat semuanya ini bertopeng. Ya, semuanya ini bertopeng. Kemudian di sini bottom deck card saya adalah Nine of Swords. Terlihat gambaran ada orang lesu, ada pedang yang menghujam ke bawah atau tepat berada di atas kepalanya. Ya, ini menggambarkan situasi dari pemimpin tertinggi Republik Indonesia, kemudian juga masyarakat Indonesia sudah dalam kondisi yang capek, lelah, kemudian juga mendapat himpitan, dapat tekanan seperti terperangkap ya, dan di atasnya sudah ada ini pedang-pedang yang siap dihunuskan, sehingga di sini terperangkap atau terjerat dalam suatu situasi yang tidak bisa berkutik. Ini ya yang sangat saya khawatirkan di sini, yang saya sampaikan ketika ada pergerakan kemudian menggunakan cara-cara yang tidak wajar tadi begitu ya. Nah, inilah yang akan berdampak atau mengakibatkan lengsernya pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini. Hati-hati sekali, dampaknya bukan hanya kepada pemimpin, namun rakyat juga akan ikut hancur. Ketika pemerintahnya, kepalanya ikut sudah runtuh begitu, sudah dipenggal begitu ya, otomatis kan kocar-kacir rakyat ini, tidak ada lagi yang namanya keamanan, tidak ada lagi yang namanya perekonomian bisa berjalan dengan baik. Kita bisa ingat kembali ke belakang peristiwa yang terjadi di 98 begitu ya. Nah, ini begitu ya, chaos, lumpuh semua, dampaknya luar biasa. Ini ya, peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, namun ini bergulir. Ya, rakyat hari ini, masyarakat, warga papat hari ini, coba deh
amati, begitu ya. Jangan terpukau begitu ya, hanya apa yang ditampilkan dari framing dari media, dari televisi. Itu lebih banyak pada saat ini mata batin saya mengatakan itu hanyalah pencitraan, begitu ya. Namun bisa warga Papat perhatikan saja hari-hari terakhir ini bagaimana. Atau di sini mungkin jika intuisi warga Papat tajam begitu ya, kondisi alam juga sudah memberikan apa ya, rambu-rambu, sudah memberikan tanda beberapa hari terakhir ini untuk memasuki bulan Agustus ini begitu ya. Jika mampu menganalisa begitu, ada situasi yang cukup pelik di depan sana, begitu warga Papat. Jadi di sini warga Papat, apa yang saya prediksi ini memang cukup apa ya, menyeramkan begitu ya, mungkin menakutkan, tapi tidak ada sedikit pun indikasi dari diri saya untuk menakut-nakuti warga Papat dan juga masyarakat Indonesia, namun ini murni untuk memperingati. Kemudian untuk apa? Untuk mengantisipasi, untuk memberikan pesan juga kepada para aparat, kepada para pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini sebelum ini terlambat atau jika masih mau diberikan peringatan. Begitu ya warga Papat, karena jika segala sesuatu kalau sudah terjadi menjadi nasi menjadi bubur begitu ya, maka semua akan tinggal penyesalan. Begitu ya, kita tidak ingin peristiwa-peristiwa lampau ini terulang kembali di NKRI ini. Jadi jika masih bisa kita perbaiki, lebih baik kita perbaiki. Apa yang saat ini mungkin sudah nyaris ya masuk ke dalam jurang yang paling dalam, setidaknya kita masih mampu menariknya untuk naik saja ke atas, kemudian mari berbenah. Begitu ya warga Papat. Jadi prediksi saya malam hari ini berkaitan khusus di bulan Agustus, ada dua hal ya, pergerakan massa, kemudian juga pergerakan dari bawah bumi ya yang terjadi di Jawa Barat begitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai. Kemudian juga saya melihat pergerakan berawal dari Jawa Timur yang meringsek ya, bukan hanya Jawa Timur tapi Jakarta sendiri juga keos lumpuh. Namun saya melihat yang cukup parah yang perlu diwaspadai yang menggunakan sesuatu tadi yang saya sampaikan tanda kutip itu di Jawa Timur cukup besar, walaupun Jakarta juga terjadi sama seperti di Agustus tahun lalu. Demikian warga Papat, prediksi mata batin saya terkait apa yang akan terjadi di bulan Agustus ini ya. Dan mari kita sama-sama saling mendoakan. Kiranya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat Indonesia benar-benar menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Baik dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kesejahteraan, dalam keamanan, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih warga Papat, saya Yesi Dayak. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di channel YouTube Kiblat Papat ini, karena hanya Kiblat Papat yang mengupas dengan mata batin paling awas. Salam.